Halo semuanya, di sini saya Muhammad Panjenengan Tama dan rekan saya Waidah Anissa Utami akan menyajikan video mengenai benchmarking dari sebuah instansi. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama. Nah, teman-teman, di sini kita mengambil permasalahan di website KPPBC tipe C Ambon, di mana terdapat beberapa permasalahan dalam hal tampilan, kemudahan layanan, konektivitas dengan sosial media lain, kemudian penyesuaian informasi selama pandemi COVID, dan lain-lain sebagainya. Terus kita mau ambil benchmarknya mana nih, bagusnya? Pakai yang di instansi Bea Cukai Juanda aja gimana? Setuju nggak? Oh ya, setuju sih, itu bagus. Ya, lanjut saja. Oke, langsung saja yang pertama tentang poin estetika tampilan. Untuk yang pertama, di website kantor Bea Cukai Ambon sendiri masih terlalu banyak tulisan, kemudian tampilannya juga kurang begitu menarik karena masih terlalu banyak yang difokuskan seperti berita di sini masih terlalu banyak yang dihadirkan, kemudian di bawahnya juga tampilannya monoton sama semua. Kemudian jika dibandingkan dengan Bea Cukai Juanda bisa dilihat sendiri yang pertama di berandanya saja terlihat lebih menarik, terutama di bagian kanan atas itu ada pemilihan bahasa di mana seluruh orang di dunia bisa mengakses website ini menggunakan berbagai bahasa yang ada di negara-negara. Jadi untuk penilaiannya sendiri untuk KPPBC TMBC Ambon saya beri nilai 3, kemudian untuk KPPBC TMBC Juanda saya beri nilai 4. Yang ini 3 berarti yang dia. Ya. Ini 4, dan yang ini 4. Oke. Kemudian untuk perbaruan informasi di website Bea Cukai Ambon sendiri selalu menghadirkan sesuatu yang baru, terutama soal pemberitaan. Setiap kegiatan Bea Cukai Ambon yang diikuti nantinya akan dijadikan berita yang dipublikasikan setiap harinya. Kemudian untuk KPPBC TMBC Juanda sendiri di websitenya hanya beberapa berita saja. Jadi kesimpulannya untuk keterbaruan informasi sendiri di website KPPBC Ambon saya beri nilai 4. Kemudian untuk KPPBC TMB Juanda saya beri nilai 3. Oke. Jadi untuk totalnya 7 juga ya? Iya. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga tentang kemudahan layanan. Di sini kemudahan layanan yang diberikan dari Bea Cukai Ambon hanya melalui WhatsApp saja, dan itu ada di running text di bagian awal. Kemudian untuk Bea Cukai Juanda di sini bisa melalui web, email, kemudian bisa langsung diklik kemudahannya itu tanpa harus dicatat terlebih dahulu. Kemudian ada juga fax email. Jadi saya memberi nilai di sini untuk kemudahan layanan KPPBC TMBC Juanda saya bernilai 4, di KPPBC Ambon saya bernilai 3. Kemudian untuk indikator keberhasilan penulisan terlihat di website KPPBC Ambon terdapat penulisan berita yang monoton, di mana tidak terdapat variasi dalam penulisan hurufnya.
Dan di KPPBC Juanda terdapat variasi penulisan berita di mana terdapat headline yang menunjukkan berita yang lebih penting sehingga dapat disampaikan kepada pengguna dengan lebih mudah. Di sini untuk KPPBC Ambon saya beri nilai 3 untuk penulisan. Kemudian untuk KPPBC Juanda saya beri nilai 4. Kemudian selanjutnya untuk indikator penyesuaian informasi terbaru selama pandemi COVID-19, di mana untuk KPPBC Juanda terdapat salah satu subbagian yang menjelaskan mengenai peraturan-peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam masa pandemi COVID-19. Untuk KPPBC Ambon tidak terdapat sub pemberitaan tersebut, tetapi dituliskan dalam sub berita, kemudian sub peraturan. Jadi tidak memberikan kemudahan lebih kepada pengguna untuk mengakses kebijakan atau peraturan terkait COVID-19 tersebut. Sehingga untuk KPPBC Ambon diberikan nilai 3 dan KPPBC Juanda diberikan nilai 5. Nah, selanjutnya untuk indikator keberhasilan konektivitas dengan sosial media lainnya, di mana itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Untuk KPPBC Ambon hanya terdapat konektivitas website dengan sosial media Twitter. Dan untuk KPPBC Juanda terdapat konektivitas dengan sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Sehingga dengan begitu dapat memudahkan pengguna untuk mengakses informasi selain berupa informasi dari website tersebut. Untuk KPPBC Ambon saya berikan nilai 2. Dan untuk KPPBC Juanda saya berikan nilai 4. Nah, dari benchmarking ini terdapat penilaian untuk KPPBC Ambon, 3 untuk estetika tampilan, 4 keterbaruan informasi, kemudian 3 kemudahan layanan, 3 penulisan, 3 penyesuaian informasi, dan 2 untuk konektivitas. Dan untuk KPPBC Juanda ada apa saja, Panji? Yang pertama dari estetika tampilan dari Bea Cukai Juanda ada nilai 4, kemudian keterbaruan informasi nilainya 3, kemudian kemudahan layanan nilainya 4, penulisan nilainya 4, penyesuaian informasi terbaru selama pandemi diberi nilai sempurna, kemudian yang terakhir konektivitas dengan sosial media lain diberi nilai 4. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa tahu nih berapa nilai untuk KPPBC Ambon dan juga Juanda. Dan didapat KPPBC Ambon 18, KPPBC Juanda ada 24. Nah, Panji, kalau kayak gini kita bahas nilai aneka yang mana sih? Kalau menurutku sih ini masuk ke nilai aneka yang komitmen mutu. Karena di sini juga yang pertama itu di website harus mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. Kemudian yang kedua, memberikan layanan yang menarik, kemudian menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer tetap setia kepada kita. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Seperti yang kita lihat untuk yang di website kantor Bea Cukai Ambon sendiri masih terlalu banyak pemborosan mengenai tampilan beritanya, masih terlalu banyak di situ tentang beritanya. Sementara yang di KPPBC Juanda terlihat hanya headline yang ditampilkan di menu website tersebut. Kemudian yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau clients maupun perkembangan teknologi. Mungkin itu saja sih yang bisa aku sampaikan di diskusi ini. Oh iya, bagus banget tuh. Berarti betul ya nilai komitmen mutu. Nah,
Sampai di sini teman-teman penjelasan kami mengenai benchmarking website instansi antara KPPBC Ambon dan KPPBC Juanda. Semoga bermanfaat.